Nah, nanti kalau misalkan kalian ingin mengulang materinya, bisa lihat nanti rekamannya. Oke, silakan Elisa. Jadi gini Bu, berarti apa semua produk yang difermentasi itu nanti akan ada hasil akhir alkohol Bu yang bisa membuat itu tadi yang jadinya haram. Oke, Elisa ini bertanya, apakah semua produk fermentasi itu akan menghasilkan alkohol, dan apakah alkoholnya itu bisa haram? Jawabannya enggak. Tidak semua, tergantung ini ya, tergantung bahan bakunya, tergantung bahan baku, tergantung jenis mikrobanya, tergantung kondisinya. Jadi ada beberapa mikroba yang tidak menghasilkan alkohol, tapi dia menghasilkan misalkan seperti asam laktat, atau misalkan seperti asam asetat, atau menghasilkan gas dan lain sebagainya. Tapi tidak semua mikroba itu nanti atau produk fermentasi itu akan menghasilkan alkohol, tidak mesti. Dan kalau misalkan menghasilkan alkohol itu pun juga tidak apa ya, alkohol itu kan senyawa umum, dan masing-masing jenis alkohol itu kan banyak jenisnya, ada etanol, pokoknya yang berhubungan dengan ol belakangnya itu termasuk dalam kategori alkohol, dan tidak semua alkohol itu memabukkan. Jadi memang hanya jenis alkohol tertentu di produk tertentu yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang kan ada kadarnya kan, lebih dari itu dia itu bisa memabukkan, gitu. Jadi yang memabukkan itu adalah jenis alkoholnya kadarnya tinggi atau dia berasal dari Hummer. Hummer itu kayak fermentasi sereal kayak beras, ya jenisnya itulah. Gitu ya Elisa. Iya Bu, terima kasih. Yang lainnya? Saya Bu, izin bertanya. Ya, siapa ini? Tasya Ayu Puspita Bu. Oke, silakan Tasya. Itu Bu terkait yang ham sapi sama beef bacon. Itu kan di PPT itu seharusnya tidak boleh digunakan karena rancu. Tapi kan juga ada Bu diperdagangkan cukup banyak yang ham sapi sama beef bacon. Jadi apa yang membuat itu menjadi rancu Bu? Atau Ini sehingga di nggak boleh digunakan itu? PPT yang mana? 1, 2, 3. 1 terkait dengan jaminan halal, 2 syarat, 3 Yang titik ini kritis. Bu, titik kritis. Tadi produknya apa namanya? Ham sapi sama beef bacon. Oh, tergantung ininya, tergantung kondisi sapinya. Sapinya itu intinya gini ya, kalau produk dari hewan, kalau dia adalah babi dan turunannya, dia otomatis hukumnya adalah haram. Otomatis ya, itu nggak bisa diganggu-gugat. Kemudian kalau dia bukan berasal dari babi, itu syaratnya ada 2, dia bercabang lagi. Apakah dia disembelih secara Islami atau tidak? Kalau Islami berarti aman, kalau dia tidak Islami berarti meskipun dia itu statusnya halal awalnya, tapi kalau disembelihnya dengan cara yang tidak Islami, maka statusnya akan berubah menjadi haram. Begitu. Kalau bacon itu adalah nama istilah lain dari babi. Jadi babi itu punya banyak nama. Ntar saya carikan dulu. Oh, ternyata saya yang salah nulis. HAM itu dia termasuk dalam daging babi. Di PPT itu kan ada ini biar yang lain juga tahu. Di sini ada ham, ada bacon. Di bawah ada ham sapi. Sebenarnya bukan ham sapi, harusnya ham itu dia termasuk dalam nama lain dari daging babi. Jadi harusnya tidak boleh digunakan.
memang tidak boleh digunakan. Bahkan istilah ham sapi juga tidak boleh karena ham di sini itu mengarah pada babi. Jadi akan membuat orang itu bingung apakah dagingnya ini ada sapi, apakah memang beneran 100% sapi atau ada campuran babinya. Kemudian beef bacon, beef kan sapi. Bacon itu kan bagian dari babi juga. Jadi tidak boleh digunakan karena ada baconnya ini. Jadi akan membuat ragu apakah beefnya ini memang murni beef, tapi ternyata ada baconnya juga. Apakah di dalamnya memang mengandung babi seperti itu. Jadi kalau kalian mau, misalkan nih punya usaha, kemudian usahanya dalam bidang makanan, pemberian namanya itu yang jelas. Jangan menggunakan nama misalkan seperti soju halal, itu nggak boleh karena soju itu kan sifatnya haram, hukumnya haram. Meskipun di situ sebenarnya itu bukan soju, tapi kalau diberi nama soju, maka dari MUI tidak akan memberikan sertifikat halal. Karena soju itu adalah mengarah pada produk yang haram. Itu akan menimbulkan persepsi di masyarakat, jadi ragu-ragu, oh apakah soju itu menjadi halal gitu kan. Jadi kalau beri nama itu beri nama yang jelas, yang baik istilahnya kayak gitu. Gitu ya Tasya? Kalian di sini boleh ya menanyakan materi dari yang pertama terkait dengan jaminan produk halal atau mungkin syarat sertifikasi, atau yang ketiga yang terkait dengan titik kritis. Karena kemarin saat kuliah kan hanya sebentar, kalau misalkan kalian masih punya unek-unek, masih ada yang bingung, monggo karena kita punya waktu yang cukup panjang, ada 2 jam, bukan 2 jam sih, 1,5 jam sampai jam berapa? 4:30 berarti ya. Itu silakan ditanyakan segala unek-uneknya atau mau curhat atau mau apalah. Monggo silahkan. Ada lagi? Bertanya, Bu. Ya, siapa ini? Sinta Dwi Permata Asyura. Siapa? Bu. Sinta, ya. Ya. Terkait dengan yang PPT titik kritis, Bu, yang penyembelihan. Di sini kan ada 2 penyembelihan, tradisional dan modern. Yang dijelasin di sini yang modern itu dengan pemingsanan. Nah, itu kan kita selalu penyembelihan itu ke arah yang penyembelihan haram dan halal. Nah, apakah yang pemingsanan ini masuk haram atau halal ya? Bukan, soalnya yang pemingsanan ini yang modern itu dibius dengan bahan kimia, terus melalui penembakan, itu apa termasuk yang halal atau haramnya, Bu? Terima kasih. Oke, Sinta suaranya nggak putus-putus, tapi saya perjelas lagi, ini sepenangkap saya seperti ini, nanti mohon dikoreksi apabila salah. Jadi Sinta ini bertanya, di penyembelihan itu kan ada 2 cara, di PPT itu disebutkan bahwa penyembelihan ada 2 cara, yaitu tradisional sama modern. Kalau yang tradisionalnya seperti banyak dilakukan di masyarakat Indonesia, itu langsung disembelih begitu saja. Tapi kalau dengan modern itu dipingsankan terlebih dahulu, dibius, dikasih kejutan listrik atau ditembak. Nah ini halal atau haramnya kalau untuk yang modern dia tergantung pembiusannya, apakah pembiusannya hingga mati atau tidak. Seharusnya sih supaya dia tetap bisa halal, dia ini dibiusnya jangan sampai mati. Kalau sampai mati berarti nanti dia akan berubah menjadi bangkai. Jadi kemudian setelah itu baru disembelih. Jadi ketika mau membiuskan itu sebenarnya tujuannya kan supaya si hewannya ini tidak merasakan sakit. Kalau disembelih langsung itu kan si hewannya kan merasa kesakitan. Kalau dengan modern, dengan dibius terlebih dahulu, nanti hewannya tidak akan merasa sakit dan bisa dilakukan dengan cara paling ini sih, kalau paling recommended itu dengan listrik, dikejutkan dengan listrik. Kalau misalkan dengan kimia, khawatirnya nanti kalau tidak diawasi dengan dengan ketat oleh dokter hewan misalkan, khawatirnya nanti bahan kimia yang digunakan terlalu berlebihan, malah justru merusak dari daging hewannya. Kalau penembakan
penembakan juga dikhawatirkan akan bablas hingga maksud bablas ini hewannya akan meninggal sebelum disembelih gitu. Begitu. Begitu ya Sinta, atau mungkin di sini teman-teman yang lain ada yang punya informasi terkait dengan penyembelihan. Ada yang laki nggak sih di sini? Yang laki-laki mungkin yang pernah menyembelih saat Idul Adha? Punya informasi? Tidak ada yang menjawab. Atau mungkin teman-teman yang lain ada yang punya informasi terkait dengan penyembelihan modern. Ntar saya coba carikan pendapatnya lain. Kalau sepengetahuan saya seperti itu soalnya. Oh ya, ini saya menemukan suatu artikel sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa penyembelihan hewan dengan cara modern itu menurut beberapa ulama itu boleh asalkan tidak sampai mati, tidak berlebihan. Karena memang tujuannya untuk pemingsanan itu untuk mengurangi kesakitan dari si hewan yang mau disembelih. Tapi juga harus ada syaratnya, yaitu selain tidak boleh sampai mati, alat-alatnya ini yang digunakan juga harus bersih, kemudian tidak ada kontaminasi dari hewan babi, gitu sih. Begitu ya Sinta? Mana Sinta? Sin? Apakah kamu masih di sini? Oh, Sinta menghilang. Oke, yang lainnya? Ya, Bu. Oke, ya, saya Sudah. kira kamu menghilang. Terima kasih, Bu Nita. Oke, yang lainnya? Saya izin bertanya, Bu. Siapa ini? Najla. Oke, silahkan. Gini, kan ada beberapa produk itu kan yang diimpor dari luar ya, Bu. Nah, itu kan juga ada tulisan halalnya. Halalnya itu tapi bukan dari MUI itu, Bu. Gimana? Dari mana? Misal bukan ada produk-produk yang dari Cina atau dari mana, itu halalnya, yang saya tanyakan halalnya itu begitu masuk, kan dia sudah halal dari Cina. Nah, begitu masuk itu masih disortir lagi dari MUI atau ya sudah halalnya dari Cina, begitu, Bu? Oke, bisa, entar. Tunggu sebentar, saya nyari contekan dulu. Nggak ketemu contekannya, tak cari di
Oh, ini ding. Hmm. Jadi di seluruh dunia itu lembaga yang seperti MUI itu banyak yang bisa mengeluarkan sertifikat halal. Misalkan di Singapura itu ada Majelis Ugama Islam Singapura. Di Malaysia ada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Di seluruh dunia itu ada 40 berapa ya? Ada 45 lembaga yang bisa mengeluarkan sertifikat. Di South Africa itu namanya National Independent Halal Trust. Memang banyak sekali. Dan apabila kita punya produk impor yang ternyata itu sudah ada halalnya di negara asalnya, berarti boleh kita konsumsi. Berarti memang dia sudah halal. Seperti itu. Tapi ada juga beberapa produk itu yang melakukan apa ya, sertifikat halal itu dari MUI, itu ada. Ada juga. Jadi saya kemarin sempat menemukan juga produk Korea, dia diimpor ke Indonesia, dapat izin dari Badan POM dan juga ada logo halalnya di situ. Jadi memang produknya dari Korea, tapi sertifikatnya dari Indonesia, itu juga boleh. Atau produknya Korea, kemudian sertifikatnya Korea, masuk ke Indonesia, itu juga boleh. Jadi kalau di MUI Indonesia itu merupakan salah satu lembaga yang mengurus terkait dengan sertifikat halal yang paling apa ya, istilahnya yang jadi rujukan lah gitu. Karena memang kalau di Indonesia itu udah 30 tahun MUI itu mengurusi pangan halal di Indonesia. Jadi sudah sangat berkompeten sebenarnya. Namun sekarang menurut kebijakan yang baru, segala sesuatu yang berurusan dengan halal itu dialihkan ke BPJBH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, miliknya Kemenak atau Kementerian Agama. Nah, MUI itu dia tetap diikutsertakan dalam proses sertifikasi halal, yaitu untuk mengeluarkan fatwa halalnya. Jadi nggak ditinggal begitu aja. Suatu produk itu misalkan produk brownies gitu ya. Kemudian nanti yang didaftarkan ke BPJBH gitu. Nah, setelah diaudit oleh LPH atau lembaga penjamin halal, nanti laporannya akan diserahkan ke MUI nanti akan mengeluarkan ketetapan apakah produknya halal atau tidak. Baru nanti setelah itu akan sertifikatnya dikeluarkan kembali oleh BPJBH. Kalau dulu semuanya itu lewat MUI. Nanti MUI yang administrasi di MUI, kemudian nanti untuk auditornya itu juga berasal dari MUI dan nanti yang akan mengeluarkan sertifikatnya juga langsung MUI. Sekarang melalui lembaga yang namanya BPJBH. Gitu. Gitu ya Nasla? Iya, Bu. Sudah jelas. Terima kasih. Oke, yang lain? Ada lagi kah? Atau kalau sinyalnya jelek bisa dituliskan di chat pertanyaannya, nanti saya bacakan. Atau mau raise hand juga boleh. Bu, saya mau tanya, Bu. Iya, siapa ini? Konita, Bu. Oke, silahkan. Tadi kan saya lihat di video itu ya, Bu ya. Itu ada angciu sebagai tambahan buat nasi goreng. Nah, itu tuh kenapa, Bu, kok ditambah angciu? Apa ada cita rasa lain atau ya apa gitu, Bu? Oke, angciu itu sebenarnya adalah arak merah, red wine. Dan memang
dia itu fungsinya adalah sebagai penyedap rasa. Jadi nasi goreng yang dikasih anciu itu ya memang lebih enak dibandingkan dengan yang hanya sekedar diberikan MSG. Jadi fungsinya anciu sama MSG atau micin, vitsin itu sama sebagai penyedap rasa. Cuman kalau anciu itu kan dari arak merah. Jadi ya hukumnya dia haram. Begitu. Berarti nasi gorengnya haram ya, Bu? Iya. Nama lain angciu ada arak putih, pek beciu, kemudian ada kue lociu, arak mie, kemudian ada lagi arak gentong istilahnya. Jadi kalau untuk yang hal seperti itu, angciu itu sebenarnya dari Cina. Cina, kemudian pokoknya makanan Cina, Korea, Jepang itu banyak yang menggunakan campuran arak untuk masakannya. Kemudian di sana itu kan kalau makan pakai sumpit kan. Nah, berasnya itu selain beda itu juga dikasih perekatnya itu saya lupa namanya, tapi juga kalau nggak salah itu juga asalnya dari arak juga. Gitu sih agak tapi kalau teman-teman yang lain tahu nggak sih angciu itu bentuknya kayak apa? Ini ya, sebentar. Saya googling kan gambarnya angciu. Botol label warna merah. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau beli nasi goreng, lirik dulu. Nah ini yang warna-warna merah ini. Tapi ada juga yang semacam angciu, tapi dia halal apa ya? Sebentar. Saya lupa namanya, tapi ada semacam angciu, mirip sama angciu. Apa ya? Sebentar. Tak carikan, kok lupa saya. Oh ini saus raja rasa. Saus raja rasa. Nah yang halal tuh yang ini. Raja, nah ini. Kelihatan ya? Nah yang ini yang halal. Agak mirip sih sama-sama merahnya. Tapi kalau tulisannya saus raja rasa, yang seperti ini, yang 58, berarti dia halal. Tapi kalau yang begini, ya yang begini itu yang haram. Kok gak jelas tulisannya? Nah, arak masak. Nah, ini yang haram. Nah, ini kan ada tulisannya komposisinya sari, tape, ketan hitam. Nah, ini yang bikin haram itu adalah adanya sari, tape, ketan hitam. Tapi kenapa kalau kita makan ketan hitamnya itu halal? Karena gini, kalau menurut MUI ya, ini saya menjelaskannya berdasarkan fatwa MUI. Kalau makanan tape, kita makan itu kan bersama tapenya. Jadi halal. Jadi meskipun di situ ada alkoholnya, tapi kalau kita memakannya itu bersama dengan makanannya, yaitu tapenya, itu hukumnya adalah halal. Tapi kalau kita memisahkan alkoholnya, dipisahkan sendiri sarinya itu nanti sifatnya akan menjadi haram. Begitu. Gitu ya, Konita? Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yang lainnya ada lagi? Saya, Bu. Oke, siapa ini? Dwi Desi. Oke, silahkan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah produk yang sudah ber-BPOM itu sudah pasti halal gitu, Bu? Ataukah BPOM sendiri bekerja sama dengan yang mengujikan kehalalan? Kemudian jika memang
beda antara proses BPOM dan kehalalan ini mengenai biayanya, apakah proses kehalalan ini biayanya sama seperti uji yang melakukan BPOM? Karena setahu saya kalau mau ber-BPOM produknya itu biayanya itu sangat mahal. Terima kasih. Oke. Ada yang mau berpendapat? Teman-teman yang lain? Jadi Dwi Desi ini bertanya, apakah BPOM itu sama dengan ya untuk kehalalan? Untuk dari MUI itu sama nggak sih gitu? Terus bagaimana terkait dengan biayanya gitu? Ada yang mau berpendapat sebelum saya menjawab? Saya, Bu. Siapa ini? Mau Najla, mau Oke. berpendapat yang mengenai BPOM dan halal haram. Berbeda. Kalau misalkan BPOM itu hanya terkait keamanannya saja. Jadi bahan pangan itu aman untuk dikonsumsi, tidak menyebabkan sakit atau infeksi dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk mencapai ke tahap halal haram itu bukan bagian dari BPOM, tapi ya dari MUI itu atau yang sekarang tadi namanya apa? BPJPH. Ya, BPJPH. Oke, gitu ya Dwi Desi. Jawabannya Nasla itu sudah benar. Jadi BPOM sama halal itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau BPOM itu hanya menilai dari segi keamanannya saja. Apakah produknya ini mengandung bahan-bahan yang berbahaya atau tidak? Apakah produknya itu boleh dikonsumsi atau tidak? Kalau yang halal yang sekarang di bawah lembaga BPJPH itu yang menilainya halal haramnya. Gitu. Jadi misalkan nih gelatin ya, gelatin itu kan dia bagian pengental dari hewan. Kalau BPOM nggak peduli asalnya dari mana, mau dia dari babi, mau dia dari sapi, nggak masalah kalau BPOM. Tapi kalau halal haram nggak bisa. Gelatinnya itu harus dari hewan yang disembelih secara islami, baru dapat sertifikat halal. Padahal itu adalah sama-sama gelatin. Tapi bisa aja dari BPOM sama dari BPJPH itu melihatnya berbeda. Seperti itu. Dan halal haram ini dia jauh lebih ketat dibandingkan dengan keamanan pangan. Kalau halal haram itu hukumnya mutlak. Harusnya 0 ya 0, nggak boleh ada serpihan sedikit itu nggak boleh. Kalau misalkan kalian masih ingat di HACCP, di batas kritis, itu kan ada kisaran biasanya. Maksimal sekian atau minimal sekian atau kisaran sekian sampai sekian gitu kan kalau di HACCP itu, di keamanan pangan. Beda kalau misalkan di halal haram, dia memang harus 0. Harus 0, nggak ada toleransi apapun. Jadi yang halal haram itu, yang halal itu jauh lebih ketat dibandingkan dengan yang keamanan pangan. Gitu. Terus kenapa Bu kok harus kalau begitu kenapa nggak semuanya harus dihalalkan aja gitu kan? Kenapa harus ada BPOM? Kenapa nggak salah satu aja gitu? Nah, kan nggak semua orang akan memproduksi produk yang halal. Karena bagi mereka yang beragama bukan Islam, mengkonsumsi yang haram kan nggak masalah. Mereka mengkonsumsi gelatin yang dari babi kan nggak masalah. Jadi mereka tidak perlu sampai harus mengurus sertifikat halal karena ya memang produknya dia sudah haram. Jadi supaya bisa diedarkan dia cukup ke Badan POM aja. Gitu. Tapi kalau bagi mereka yang konsen ke produk yang halal, ya mau nggak mau nanti harus melakukan sertifikasi halal. Kemudian terkait dengan biayanya, karena dua hal ini adalah hal yang berbeda, ya otomatis pembayarannya berbeda. Mau ke Badan POM ya bayarnya sekian, mau ke mengurus sertifikat halal ya bayarnya sekian. Karena kalau mahal sih memang relatif ya. Karena kalau di keamanan pangan itu memang ada syarat-syarat pengujian, jadi pasti mahal. Sebenarnya kalau yang di halal itu tergantung dari produknya. Kalau produknya itu dia
apa ya, sederhana, misalkan seperti brownies gitu, itu jauh lebih murah. Karena brownies kan bahannya itu-itu aja, kemudian kalau misalkan kalian sudah bisa mencantumkan misalkan tepung terigu nanti, ada lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal dari siapa, nomornya sertifikasinya berapa, itu sudah cukup gitu. Kalau misalkan nanti tidak ada sertifikat halalnya itu yang agak repot karena kita harus mencari atau kita minta keterangan ke produsen tepung terigu misalkan, bagaimana diagram alur pembuatan tepung terigu itu, bahan-bahannya apa aja. Ya kenapa seperti itu? Untuk ditelusuri apakah bahan-bahannya itu ada kontaminasi dari bahan non halal enggak gitu. Terus tapi kalau misalkan yang seperti vitamin, kemudian mineral, suplemen seperti itu, ya memang dia biayanya akan mahal karena untuk audit itu kan banyak banyak titik kritisnya di sana. Karena banyak titik kritis, banyak yang harus dikendalikan, banyak yang harus dicek. Jadi untuk biaya BPJPH-nya, sertifikasinya ya pasti akan lebih mahal dibandingkan dengan, kalau kita mensertifikasi misalkan seperti bakso, kemudian brownies, kayak gitu. Gitu ya, Dwi? Iya, Bu. Terima kasih. Oke, yang lainnya? Tadi saya menyinggung ini ya, apa, titik kritis. Titik kritisnya HACCP sama titik kritisnya halal itu sama nggak kalau menurut kalian? Bedanya di mana? Sudah dapat materi HACCP kan? Di pengawasan mutu atau mungkin di keamanan pangan? Sudah dapat materi tentang HACCP? Kok nggak ada yang jawab? Sudah belum? Sudah, Bu. Oke, sudah. Terus, palingnya kan sudah pernah mendengar adanya titik kritis di keamanan pangan. Nah, ternyata di kehalalan itu juga ada titik kritisnya. Selain dari segi kemutlakan, kalau halal itu sangat mutlak, kalau di keamanan pangan itu bisa sedikit lebih longgar karena ada rentangnya gitu. Selain itu, apa sih bedanya titik kritis di keamanan pangan sama titik kritis di kehalalan pangan? Ada yang mau berpendapat? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Iya, siapa ini? Dwi Desi. Tapi saya taunya hanya di titik kritis kehalalan, Bu. Iya, gimana? Kalau menurut saya yang di kehalalan itu titik kritisnya yaitu membuat prosedur pemantauan, kemudian tindakan koreksi dengan mengganti bahan atau pemasok yang haram dengan bahan yang halal, Bu. Oke, itu pendapatnya Dwi Desi. Yang lainnya? Ada yang mau berpendapat lagi? Bu, saya izin berpendapat. Ya, siapa ini? Niken, Bu. Oke, silahkan. Kalau menurut saya, kalau titik kritis HACCP itu menganalisis bahaya dari produk yang akan dijual. Tapi kalau misalnya titik kritis dari kehalalan pangan itu bahan makanan yang boleh dan tidak boleh digunakan dalam produk tersebut, Bu. Oke, itu pendapatnya Niken. Yang lain ada yang punya pendapat lagi?
Oke, titik kritis kalau di keamanan pangan itu didefinisikan sebagai tahapan di mana bahaya itu bisa dikurangi atau dihilangkan. Jadi biasanya kalau di keamanan pangan, yang menjadi titik kritis itu ada bahan baku, misalkan seperti bahan baku hewani. Contohnya seperti daging, susu, seafood, itu kan sangat mudah busuk. Karena mereka sangat mudah busuk dan sangat disukai oleh mikroba, jadi dijadikan titik kritis. Kalau misalkan penanganannya nggak benar, kan mikrobanya, kontaminasi mikroba kan sangat besar. Kemungkinan kontaminasi akan sangat besar. Kemudian, di keamanan pangan itu titik kritis yang lain itu adalah di bagian prosesnya. Prosesnya misalkan seperti yang menggunakan panas, perebusan, penggorengan, pengeringan, dan lain sebagainya, itu disebut titik kritis karena di titik itu bahaya itu dikurangi atau dihilangkan. Kalau kita merebus sesuatu kan memang tujuannya untuk mematangkan si bahan, sehingga bahannya ini kan bisa kita konsumsi, aman untuk dikonsumsi. Seperti itu. Nah, kalau di kehalalan, titik kritisnya ini lebih berkaitan di bahan bakunya. Apakah bahan bakunya ini dia memang halal atau ada kontaminasi haramnya? Kalau kontaminasi haram itu apa? Jadi lebih ditelusuri seperti itu. Kalau di proses atau mungkin di alat, itu bisa aja menjadi titik kritis, tapi itu juga karena disebabkan karena kontaminasi bahan baku. Jadi misalkan nih, penggunaan pisau misalkan. Penggunaan pisau di kehalalan itu bisa berubah menjadi haram kalau pisaunya itu sebelumnya digunakan untuk misalkan memotong daging babi, kemudian digunakan untuk memotong daging sapi halal gitu. Nanti daging sapinya halalnya akan berubah menjadi haram. Karena pisaunya ini sebelumnya digunakan untuk memotong babi dan tidak disucikan. Gitu. Gitu. Ayo yang lainnya. Ada lagi yang tanyakan? Bu, saya izin bertanya. Oke, siapa ini? Rika. Silakan. Bu, tapi keluar dari konteks nggak apa-apa. Oke, gimana? Kalau kan ada vaksin itu yang mengandung dari babi kan, Bu. Nah, itu halal atau haram? Oke, Rika suaranya nggak kemresek nih lah. Cuma saya bisa menangkap maksudnya. Rika ini bertanya terkait dengan vaksin. Vaksin itu kan ada beberapa yang mengandung babi, itu hukumnya bagaimana gitu. Karena segala sesuatu kalau yang berhubungan dengan nyawa, meskipun itu bahannya haram, dia diperbolehkan. Asalkan penggantinya belum ada. Kalau misalkan kita menggunakan, misalkan dalam waktu dekat nih ya, itu kan ada vaksin COVID. Nah, kalau misalkan nih vaksinnya yang disediakan oleh pemerintah itu ada unsur babinya, dan misalkan kalian itu adalah tenaga ahli atau tenaga kesehatan di rumah sakit yang menjadi rujukan COVID, kan harus divaksin. Kemudian vaksinnya itu ternyata mengandung babi. Itu boleh digunakan. Karena memang belum ada vaksin yang lain yang tidak mengandung babi. Karena kalau tidak memvaksin, tidak melakukan vaksin, itu malah justru membahayakan diri sendiri. Seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah ada vaksin yang tidak mengandung babi, maka kita wajib beralih, bagi yang muslim ya, wajib beralih menggunakan vaksin yang tidak ada unsur babinya. Sebenarnya itu nggak cuma di vaksin aja, di hal-hal yang lain juga seperti itu. Misalkan seperti ini, kalau di Indonesia menemukan hal yang halal itu sangat mudah. Kalau di luar negeri kan belum tentu juga gitu. Misalkan kalian ke Eropa gitu ya, kemudian diajak makan di keluarga di sana. Keluarga di sana itu tahu kalau kalian itu muslim dan tidak boleh mengkonsumsi babi. Akhirnya kan mereka tidak masakan di mejanya itu kan memang tidak ada babinya, tidak ada dagingnya misalkan. Tapi kan bagaimana dengan perawatannya, piringnya dan lain sebagainya. Karena biasanya sehari-hari itu mereka ada daging babinya, sehingga kan di peralatan masaknya itu kan sudah terkontaminasi dengan daging babi. Ya kalian nggak apa-apa makan dengan peralatan yang terkontaminasi daging babi, lah daripada kelaparan terus mati, gitu kan nggak, itu kan hal yang tidak diinginkan. Jadi
untuk hal-hal yang sangat mendesak itu nggak apa-apa mengkonsumsi segala sesuatu yang haram, tapi ya dalam kategori itu sangat mendesak dan kita tidak bisa menggunakan bahan yang lain, tidak ada bahan penggantinya. Kalau sudah ada bahan penggantinya, baik itu obat, vaksin, dan lain sebagainya, kita diwajibkan untuk beralih. Begitu ya, Rika? Iya, Bu. Terima kasih. Oke, yang lainnya? Ada yang mau berpendapat lagi? Bu, saya izin bertanya. Oke, siapa ini? Delvi, Bu. Silakan. Tadi di YouTube-nya kan Bu Nita berbicara kalau contohnya dalam pembuatan keju, bahannya dari susu sapi itu kan halal ya, Bu. Misal medianya itu haram, contohnya dari darah, itu harus dicuci terlebih dahulu. Itu cara mencucinya seperti apa, Bu? Terima kasih. Jadi pada pembuatan keju itu menggunakan mikroba. Jadi keju itu kan produk fermentasi, jadi otomatis menggunakan mikroba. Jadi titik kritisnya itu adalah di mikrobanya. Nah, di syarat bahan mikroba itu media untuk menumbuhkan mikrobanya itu bagaimana? Apakah medianya itu mengandung darah atau misalkan mengandung produk turunan babi dan lain sebagainya, itu harus dipastikan. Kalau misalkan ternyata mengandung babi, ya berarti tidak boleh. Kalau dia misalkan mengandung selain babi, itu bisa digunakan tapi harus dipisahkan terlebih dahulu atau disucikan. Jadi misalkan si mikrobanya itu dicuci, bisa dicucinya itu dengan pelarut yang aman. Jadi misalkan mikroba itu dicuci menggunakan media broth, menggunakan media cair. Kalau kalian ingat praktikum mikrobiologi itu kan media ada dua, media padat sama media cair. Itu bisa dicuci dengan media yang cair atau dicuci menggunakan aquades boleh, dicuci lagi satunya menggunakan apa ya, saya kok lupa. Gliserol apa ya satunya itu boleh. Jadi dicuci berkali-kali hingga bahan non halalnya atau bahan yang haram itu hilang. Gitu. Tapi kalau ternyata medianya itu sudah mengandung mengandung babi dan turunannya, itu benar-benar nggak boleh. Mau disucikan seperti apa itu nggak bisa. Tapi kalau menggunakan media haram tapi bukan babi sama turunannya, dia masih boleh digunakan tapi harus melalui proses pencucian. Gitu. Begitu ya, Delvi? Iya, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Sudahkah? Izin bertanya, Bu. Oke, siapa ini? Rafika. Silakan. Terkait kembali ke penyembelihan ya, Bu. Itu kan ada metode penyembelihan dengan menggunakan mesin, di mana biasanya itu satu kali pemotongan itu sudah bisa menghasilkan ratusan atau bahkan ribuan hewan yang disembelih. Nah, metode penyembelihan mesin yang seperti itu bagaimana, Bu? Untuk hukumnya, kemudian produknya. Oke, Rafika ini bertanya terkait dengan penyembelihan dengan mesin. Ini banyak dilakukan di luar negeri. Sebentar saya carikan lebih detailnya, saya agak lupa kalau terkait dengan ini.
Karena memang untuk fatwa MUI hukum halal haram itu bisa aja berbeda antar ulama. Jadi ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Ini kalau saya menemukan dari fatwa MUI untuk sementara masih yang pemingsanan tadi, itu kan pemingsanan ada yang menggunakan mesin itu yang diperbolehkan, tapi kalau yang dari penyembelihan, sebentar. Cuma saya belum menemukan ini sih kalau dari fatwa MUI yang terkait dengan menyembelih dengan mesin itu seperti apa. Tadi kalau di fatwa MUI itu yang diperbolehkan adalah kalau menggunakan mesin itu hanya sebatas memingsankan, membuat pingsan si hewannya. Tapi kalau saya baca dari standar penyembelih, standar alat, standar proses, penyembelihan dilaksanakan dengan menyembelih, menyebut nama Allah, dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan, saluran pernafasan, dan 2 pembuluh darah. Penyembelihan dilakukan dengan 1 kali dengan cepat, memastikan aliran darah, kemudian memastikan hewan mati oleh penyembelih. Tidak dijelaskan secara spesifik apakah boleh menggunakan mesin. Kalau di sini hanya disebutkan alat penyembelih harus tajam, seperti itu. Tapi di pendapat yang lain, itu ada yang memperbolehkan. Karena ya dianggap syarat-syarat tadi itu sudah dipenuhi ya, asalkan ketika menggunakan mesin itu dia bisa memutus, apa tadi istilahnya? Mana ya? Memutus saluran pernafasannya itu sudah bisa. Tapi itu juga saya mendapatkannya dari sumber yang berbeda. Jadi kalau dari fatwa MUI saya belum menemukan terkait dengan mesin tadi. Di sini hanya disebutkan terkait dengan alatnya, alat penyembelih harus tajam, tidak ada spesifik menyebut di mesin. Tapi kalau di artikel yang lain itu ada yang menyebutkan boleh. Tapi sebentar, ini saya menemukan ada lagi. Ini saya dapat dari MUI DKI. Itu disebutkan penyembelihan hewan ternak dengan menggunakan mesin dan disertai pemingsanan terlebih dahulu sehingga dapat
mempermudah dan mempercepat penyembelihan yang lazim dikenal dengan istilah penyembelihan secara mekanis adalah diperbolehkan dan dagingnya halal dimakan. Tapi ada syaratnya di prosesnya, yaitu sebelum disembelih, hewan ternak dipingsangkan terlebih dahulu, kemudian ketika dipingsankan, hewan harus masih dalam keadaan hidup. Kemudian ketika disembelih itu memang hewannya itu masih dalam keadaan hidup, tapi ya memang dalam kondisi pingsan. Kemudian hewan tersebut dipotong dengan pisau yang tajam, sehingga memutus saluran pernafasan, saluran makan, dan 2 urat leher. Pemotongan hewan itu dilakukan oleh pemotong beragama Islam dan membaca basmalah, kemudian bisa dipotong-potong. Kalau di sini disebutkan tidak masalah, asalkan tadi. Jadi bismillah kemudian langsung banyak hewan yang terpotong gitu. Itu boleh. Itu boleh. Asalkan itu tadi ketika menggunakan alatnya ini harus dipastikan itu bisa memutus saluran pernafasan, saluran makan, dan 2 urat leher dalam sekali tebas. Gitu. Jadi pernah viral di Idul Adha kemarin kalau nggak salah ya, ada siapa ya, pejabat kalau nggak salah, memotong, kemudian motongnya itu kan berkali-kali. Jadi misalkan ini uratnya itu kan gini-gini kan, dipotong kayak gini. Kayak gini tuh nggak boleh. Jadi harus sekali segini seret gini langsung putus. Jadi sempat rame kemarin. Kasihan pejabatnya itu mau eksis motong hewan, tapi ternyata cara motongnya malah salah. Tahu kan kalian siapa pejabatnya? Tahu nggak? Yang pas Idul Adha kemarin loh, sempat rame. Oke, ini ada yang WA saya, ada yang terkendala presensi. Untuk presensi praktikum nanti silakan menghubungi Mas Puguh ya. Selama kalian terrecord masuk di Zoom, makanya kenapa saya record, karena takutnya di presensi di LMS ada kendala. Selama kalian terrecord di sini, itu berarti sudah dianggap masuk, tapi kalau di LMS, monggo silahkan tetap diurus, jangan menghubungi Mas Puguh. Yang lainnya ada yang ditanyakan? Saya Bu, izin bertanya. Oke, siapa ini? Alvin Aulia. Silahkan. Terkait fermentasi Bu, kan kecap dibuat melalui fermentasi. Halo, Alvin. Penguat rasa. Nah, ini apa komponen penguat rasa berasal dari zat kimia, apa berasal dari mikroorganisme Bu yang mengandung bahan yang tidak halal? Begitu Bu, bentar. Bagaimana? Tadi kamu sempat terputus. Coba diulang pertanyaannya. Kecap, fermentasi kecap, kenapa? Dibuat melalui fermentasi kedelai. Namun kemungkinan ada yang menggunakan komponen penguat rasa. Nah, ini komponen penguat rasa ini berasal dari zat-zat kimia apa menggunakan mikroorganisme Bu yang mengandung bahan yang tidak halal begitu Bu. Kemudian bagaimana caranya bisa mendeteksi hal tersebut Bu? Menggunakan ada teknik atau gimana Bu begitu? Kalau penguat rasa itu memang dia adalah monosodium glutamat, itu biasanya memang dihasilkan oleh mikroba. Jadi umumnya itu medianya menggunakan media tebu, apa istilahnya? Lesos Kok lesos sih? Apa sih namanya ya Allah? Kok lesos sih? Media tebu fermentasi. Sebentar, kok lupa. Enaknya kuliah online tuh bisa sambil googling. Saya lupa namanya soalnya. Ampas tebu itu apa ya namanya? Masuk bagase. Tetes tebu. Ya intinya itulah. Yang banyak digunakan, tetes tebu banyak digunakan untuk fermentasi jenis penguat rasa monosodium glutamat. Monosodium glutamat itu memang banyak digunakan di produk-produk makanan.
Dan kalau misalkan medianya itu adalah tetes tebu, berarti kan dia halal karena nabati. Dan memang ya tebu gitu kan. Kalau tebu kan memang sudah kita ketahui dari sananya dia memang sifatnya halal. Tapi kalau misalkan monosodium glutamatnya itu dihasilkan oleh mikroba dan mikrobanya ditumbuhkan di media yang lain, itu harus ditelusuri lebih dahulu. Medianya itu asalnya dari mana? Apakah ada kontaminasi barang haram atau tidak? Terus taunya kita itu halal atau haram gimana tuh? Ya tinggal lihat di kemasannya ada logo halalnya enggak. Kalau ada logo halalnya gampang, oh berarti memang dia halal. Kalau tidak ada logo halalnya, ya mau nggak mau kita harus menelusuri ke produsennya. Kita harus bertanya bahannya apa aja secara detail. Bahkan medianya itu terbuat dari bahan apa aja, asalnya dari mana itu harus tahu, dan selain itu juga harus tahu diagram alur pembuatannya bagaimana. Biasanya memang ditanyai di form, kalau misalkan kita bikin kecap ya, terus kecapnya mau disertifikasi halal, itu ada formulir terkait dengan bahan baku. Bahan bakunya itu apa, apakah ada sertifikat halal atau tidak. Kalau ada sertifikat halal ya sudah, kalau tidak ada sertifikat halal, kita harus melampirkan diagram alur pembuatan, misalkan apapun lah, kayak tepung terigu, bahkan cuma tepung terigu kalau nggak ada logo halalnya ya harus tahu tepung terigunya cara membuatnya gimana, bahan-bahannya apa aja. Hal itu dilakukan untuk memudahkan penelusuran audit. Gitu. Kalau ada yang diragukan, ya misalkan auditor ragu apakah ini halal atau haram, ya kita sebagai produsen harus memastikan. Kalau tidak bisa memastikan, ya nanti sertifikat halalnya tidak bisa keluar. Gitu Alvin ya. Iya Bu, terima kasih. Dulu ada yang saya pernah ketemu sama orang yang sempat tidak mau mengkonsumsi micinnya MSG-nya Royco, kemudian Royco Masako dia nggak mau karena dianggap haram, tapi dia mau mengkonsumsi MSG yang Ajinomoto yang 100% itu, tahu ya? MSG yang warna putih itu, sama satunya ada MSG yang Masako Royco itu. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang sama. Sama-sama mengandung MSG, cuman bedanya satunya murni 100% MSG, satunya dia sudah ada campuran bahan lain. Ada bumbu-bumbuan, kalau kalian baca di komposisinya itu ada bumbu-bumbuan. Ya, saya juga agak kaget sih ketika orangnya bilang hal itu berbeda, karena sepengetahuan saya itu adalah micinnya adalah micin yang sama, yang dibuat dengan cara yang sama dan sudah mendapat sertifikat halal, harusnya nggak ada masalah gitu. Jadi kalau misalkan kalian menemukan dua pendapat yang berbeda, yang satunya memperbolehkan, yang satunya tidak memperbolehkan, kalian telusuri dulu. Kalau misalkan mereka beranggapan dari segi agama, berarti kalian menelusurinya dari segi dunianya, keilmuannya itu gimana? Gimana sih pembuatannya, bahan-bahannya seperti apa? Nah dari situ kan kalian bisa mensinkronkan apakah kalian condong ke pendapat satu atau kalian condong ke pendapat yang kedua. Tidak serta-merta yang langsung memakan mentah-mentah pendapat satu orang. Misalkan ada perbedaan pendapat tuh ya. Oke, saya menganggap ini halal gitu. Pokoknya halal, tidak mau tahu gitu. Atau saya menganggap ini haram, tidak mau tahu, pokoknya ini adalah haram. Padahal kalau dirunut dari segi keilmuannya itu nggak seperti itu gitu. Makanya di auditor halal itu orang-orang yang bisa menjadi auditor itu punya keilmuan yang spesifik karena mereka benar-benar tahu cara membuatnya itu bagaimana. Nggak cuma sekedar abal-abal gitu. Dan dari MUI pun mereka memutuskan fatwa halal haramnya itu setelah mendapat masukan dari auditor. Auditor itu tahu secara dunianya, keilmuannya mereka benar-benar paham. Oh gini, kemudian nanti dibawa ke ulama kan lebih ngerti masalah agama. Nah dari masukan itu akhirnya kan dibuatlah suatu fatwa, keluarlah suatu fatwa. Jadi fatwa keluar itu enggak cuman sembrono gitu, enggak. Karena memang yang di sana itu adalah orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya masing-masing. Gitu. Kalau di Jember saya belum dengar sih ada LPH. LPH itu lembaga penjamin halal. Jadi dia nanti akan datang ke tempat kita untuk melakukan audit.
Itu biasanya bisa dari perguruan tinggi atau misalkan dari lembaga swasta yang mendirikan LPH itu sekarang boleh. Kalau dulu semuanya harus dari MUI, sekarang enggak. Semuanya. Kalau misalkan Poltek mau punya LPH juga diperbolehkan. Itu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu izin bertanya. Oke, siapa ini? Hanifa Bu. Silahkan. Saya izin bertanya Bu, kalau apakah sertifikat dari MUI itu sudah diakui di seluruh negara, termasuknya negara yang Islam Bu? Sudah, sama seperti yang saya list tadi di pertanyaan siapa tadi yang sebelumnya. Jadi negara-negara tadi 40 berapa? 45 kalau nggak salah. Iya benar ya? 45 apa 42? Mana tadi? Ada 45. Ada 45 lembaga yang sudah terakui di seluruh dunia. Jadi misalkan MUI, kita punya produk disertifikasi MUI terus kita ekspor ke luar negeri, maka logonya itu bisa diterima di seluruh dunia. Mereka sudah punya kesepakatan gitu loh, logo-logo ini yang secara resmi itu boleh. Gitu. Kalau secara tidak resmi itu tergantung dari ulama masing-masing. Kan ada beberapa ulama yang memperbolehkan, ada yang enggak gitu. Jadi ya tinggal kitanya, kembali ke kitanya seperti apa, kita apakah mau mengikuti atau tidak, asalkan kita sudah tahu ilmunya. Oke, gitu ya Hanifah. Iya Bu, terima kasih. Ada lagi? Sudahkah? Tidak ada lagi? Sekali lagi untuk presensi, selama kalian sudah melakukan presensi tidak sampai terekod alfa berarti sudah dianggap masuk. Meskipun di presensi dikatakan terlambat. Pokoknya nggak sampai alfa gitu aja. Dan sudah terekod di Zoom. Nanti untuk recordnya, rekamannya nanti akan saya unggah di YouTube. Linknya saya masukkan di LMS. Sewaktu-waktu kalian ingin mendengarkan ulang rekamannya boleh. Atau misalkan ada terkendala, atau misalkan di SIM, misalkan di SIM terekod tidak masuk, kalian boleh menyampaikan dengan bukti bahwa kalian ada screenshot kehadiran di sini. Makanya saya unggah untuk rekamannya sebagai bukti kalau kalian ada. Sudah, tidak ada lagi? Ada lagi? Ada atau tidak? Bu, izin bertanya nambah. Oke, silahkan. Siapa? Tasya Bu. Oke, Tasya lagi. Tadi terkait yang soju halal itu berarti sebenarnya masih rancu ya Bu untuk dikonsumsinya, boleh atau tidaknya itu? Menurut MSG dah? Soju yang halal. Oh, soju halal nggak boleh. Kalau dari gini, dari MUI itu tidak akan pernah memberikan sertifikat halal ke produk makanan yang namanya itu mengarah pada produk haram. Misalkan soju atau bir halal itu nggak boleh. Meskipun produknya halal, tapi karena namanya itu mengarah pada produk yang haram, itu dari MUI tidak akan memberikan sertifikat halal. Karena akan membuat produsen itu bingung, apakah soju itu sebenarnya halal atau enggak sih gitu loh. Itu akan membuat bingung. Sama kasusnya seperti mie setan, es genderuwo. Mati lampu. Nyala lagi. Kalau mati lampu saya deg-degan, nanti putus lagi wifi-nya. Sebentar, sampai mana tadi? Oh ya, mie setan, es genderuwo, es tuyul, dan lain sebagainya, yang nama-nama setan itu juga mati lampu. Iya.
Mohon maaf ya, saya terputus. Tadi sempat mati lampu. Sampai mana tadi saya terputus? Yang soju halal Bu penjelasannya. Oh ya, jadi dari MUI itu tidak akan pernah memberikan sertifikat halal kepada produk yang namanya itu mirip dengan atau sama dengan makanan atau produk yang haram. Nih, kelihatan ya, di kriteria produk. Nama produk tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan. Jadi misalkan soju halal, itu nggak boleh. Meskipun produknya itu secara dari sananya itu halal, tapi kalau namanya itu menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan, maka tidak akan mendapat sertifikat halal dari MUI. Kemudian selain nama, karakteristik profil sensori itu juga tidak boleh memiliki kecenderungan bau rasa yang mengarah pada produk yang haram. Soju halal, bir halal itu nggak boleh. Kemudian, mana ya? Ini yang tidak dapat disertifikasi, nama produknya mengandung nama minuman keras, nama produknya mengandung nama babi, anjing serta turunannya. Jadi misalkan tadi beef bacon, bacon itu kan dari babi, istilah dari babi, jadi nggak boleh. Meskipun beef itu adalah sapi. Kemudian ham apa tadi? Ham apa tadi itu juga nggak boleh karena ada embel-embelnya babi. Nama produk yang mengandung nama setan, mie setan, es genderuwo itu juga tidak akan mendapat sertifikat halal. Kemudian nama produk yang menimbulkan kekufuran, kebatilan, begitu juga dengan yang erotis, vulgar, sama porno. Jadi contohnya itu pernah dulu itu ada produk, saya lupa produknya apa, tapi kemasannya itu adalah ada gambar wanita yang berbikini. Itu juga nggak boleh, tidak akan mendapat sertifikat halal, meskipun produknya halal gitu. Tapi karena di kemasannya begitu, jadi nggak boleh. Kemudian di Jogja dulu nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, itu ada warung yang nama-nama produknya itu mengarah pada hal-hal yang ini erotis, vulgar, sama porno. Itu sebenarnya hanya nama singkatan aja sih, tapi singkatannya itu mengarah ke sini. Dan ya warung itu juga tidak akan pernah mendapat sertifikasi halal. Karena itu akan menyebabkan orang konsumennya tuh bingung sehingga menganggap hal-hal yang seperti itu adalah hal yang diperbolehkan, padahal sebenarnya itu adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan. Begitu Hanifah? Cukup jelas atau bagaimana? Iya Bu, berarti dalam mengonsumsinya itu tergantung dari kepercayaan masing-masing orangnya sendiri ya. Tapi kalau dari MUI-nya tidak diperbolehkan, tidak akan mengeluarkan sertifikat halal. Itu ya. Iya. Kalau saya pribadi lebih cenderung untuk mengikuti MUI karena memang orang-orang di sana sudah berkompeten di bidangnya masing-masing begitu. Kalau misalkan kalian ingin mengikuti ulama yang lain, monggo. Cuma ya saran saya itu tadi ditelusuri dulu asal muasalnya ulama itu mengatakan seperti itu bagaimana? Apakah memang sesuai atau tidak? Dan kalian meyakini itu benar atau tidak? Jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Oh boleh karena hanya untuk misalkan makanan itu enak, saya pengen banget. Kemudian mencari-cari pendapat ulama yang memperbolehkan makan itu. Ya nggak gitu. Jadi itu kan sama aja mengedepankan keegoisan kita. Jadi yang kita depankan itu adalah kebenaran. Kebenarannya seperti apa dan mana yang dari banyak kebenaran itu mana yang kita yakini gitu loh. Gitu ya Hanifah? Bu, izin ini Bu menanyakan topiknya sama seperti Tasya yang tadi tentang soju. Soalnya baru-baru ini memang ini Bu yang jual soju itu di Jember ini ada. Jadi banyak yang beli dan banyak yang ngebuat story itu Bu, tapi sudah ada label halalnya dan ini halalnya memang halal dari MUI langsung atau dihalal-halalkan seperti itu Bu. Terima kasih. Oke.
Kalau kalian bisa melihat di logonya, apakah logonya itu adalah logo MUI atau tidak? Kenapa logo MUI? Karena yang sekarang beredar itu adalah logo halal yang seperti ini ada yang warna hijau yang ada tulisannya Majelis Ulama Indonesia. Itu adalah logo yang sedang apa ya? Yang diakui. Kalau yang logo halalnya BPJPH, aduh si angin deh. Mana ya? Saya belum pernah lihat sih, tapi kata teman saya itu logonya berbeda. Ini kayaknya. Ini kayaknya. Kayaknya loh ya. Saya belum pernah lihat sih. Kalau nggak ini, ya ini. Kalau yang sekarang kan, mana tadi? Yang ini kan, yang warna hijau. Kalau yang seperti ini belum pernah lihat saya, karena ini masih baru, logo yang baru. Yang lama itu seperti ini. Kalau dia logonya, kalian menemukan logo halalnya seperti itu, berarti dia sudah mendapat sertifikat halal dari MUI. Enggak cuma soju, tapi produk yang lain. Kemudian apakah itu diada-adakan? Diada-adakan. Coba kalian cek di halal MUI, apa ya namanya? Di halal MUI, itu kalian bisa ngecek produknya. Ketik aja di sini nama produknya apa. Soju ada nggak sih? Kan tidak ada data. Kalau tidak ada data berarti ya itu bisa dilakukan. Kalau misalkan contohnya yang ada, misalkan kecap, ini kan ada kecap asin encer 600 ml label kuning biru. Yang umum apa ya? Ini deh, kecap asin ABC. Ini kan ada nomor halalnya. Nama produknya ABC kecap asin. Nomor sertifikatnya ini, produsennya ini, expired date-nya ini. Jadi segala sesuatu yang disertifikasi sama MUI itu bisa dilihat di sini. Begitu, siapa tadi yang tanya? Sinta, iya ya? Benarkah yang tanya Sinta? Ya, Bu. Jadi nanti silakan kalau misalkan kamu menemukan silakan dicek ya. Dia itu halalnya dari mana? Apakah memang halal atau hanya dihalal-halalkan? Karena kalau di produk itu selain ada logo halal itu juga ada nomor sertifikatnya. Kalau kalian cek, saya kok nggak ada contohnya ya. Sebentar tak cari contohnya. Halalnya MUI selain logonya ada ini loh, ada di bawahnya ada nomor. Ini adalah nomor sertifikatnya. Jadi kalau cuma ada logonya tanpa ada nomornya itu ya diragukan. Karena logo itu kan gampang banget kita bisa mengambilnya di internet. Tapi kalau yang nomor ini tuh nggak bisa dibohongi lagi. Ini bisa dicek nomornya. Kelihatan ya? Terlihat, Bu. Kelihatan, Bu. Begitu. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Ada lagi yang ditanyakan?
Sudah? Oh iya, kalau yang di Halal MUI itu khusus untuk produk yang apa ya, yang istilahnya nasional. Kalau yang tidak nasional itu nyarinya di LPPOM, LPPOM-nya provinsi. Contohnya begini, di Jawa Timur itu punya LPPOM Jawa Timur. Nah, ini adalah websitenya LPPOM Jatim, LPPOM MUI Jatim.org. Kalian bisa lihat informasi dan sosialisasi di bagian pencarian produk halal Jawa Timur. Misalkan ini, nama produk, ketikkan kecap di sini. Nanti cari, nanti akan keluar. Nah, misalkan seperti ini. Atau di sini untuk versi PDF-nya. Not found. Nggak ada berarti. Kalau belum di PDF kan. Ini ada CV Nisar untuk Kabupaten Jember berlaku hingga 2021. Ini untuk kecap. Misalkan apa lagi ya? Brownies. Nih, brownies Kalingga, brownies kukus original Kalingga. Brownies Kalingga itu ada logo halalnya. Terus cookies mocha singkong edamame, cookies bla 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 punyanya Gemol, itu juga ada. Prol tape punyanya Purnama Jati yang untuk oleh-oleh. Prol tape, pia tape, dodol tape. Nah, itu juga sudah ada halalnya. Terus multirasa yang oleh-oleh itu juga punya. Banyak ternyata ya. Roland Bakery itu juga punya sertifikat halal. Kalau nanti setelah ada BPJPH, cek sertifikatnya gimana, saya belum tahu karena di webnya mereka itu belum ada, belum tersedia. Sepertinya memang belum ada. Nah, ini di sini ini adalah webnya BPJPH. Di sini belum ada untuk yang sertifikat halal. Adanya layanan sertifikasi halal. Ini untuk yang luar negeri, auditor halal, bla bla bla. Ya, mungkin memang belum. Jadi sementara kita masih mengandalkan halal yang dari MUI. Ada lagi yang tanyakan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tutup ya praktikumnya. Minggu depan kita ada praktikum, beneran praktikum tapi kalau minggu depan. Materinya langsung 2 materi sekaligus terkait dengan halal sama terkait dengan klaim. Kalau kalian punya produk komersial dan tertulis misalkan tinggi kalsium, kemudian tinggi serat, nah itu kita akan ngecek apakah klaim itu memang beneran atau hanya akal-akalan aja. Karena untuk mengajukan klaim itu sudah diatur oleh Kepala Badan POM, ada aturannya khusus. Jadi kalau kalian punya produk kemudian kalian klaim-klaim gitu itu nggak bisa sembarangan. Itu harus ada ketentuannya dan harus diajukan ke Badan POM. Itu nanti kita akan membahasnya minggu depan. Kemudian ada sedikit pengumuman dari saya. Kita doakan salah satu teman dari Gizi Klinik yang sudah terkonfirmasi positif COVID. Kita doakan ya semoga dia bisa sehat dan keluarganya juga dalam kondisi sehat. Untuk kabar terakhir memang salah satu orang tuanya itu yang sudah sakit, kemudian dia dengan keluarga yang lain itu hanya bergejala. Tapi meskipun demikian kita doakan semoga mereka segera sehat dan juga kita semua juga dalam keadaan sehat. Teman-teman yang di Jember ini juga harus waspada karena Jember sudah masuk ke zona merah. Saya tadi barusan dapat informasi bahwa di Rumah Sakit Paru itu sudah tidak menerima pasien non-COVID. Jadi di sana yang di Rumah Sakit Paru itu hanya menerima pasien COVID dan memang di sana ditujukan khusus untuk yang COVID. Dan itu pun juga sudah penuh gitu kan. Jadi kita memang harus waspada, jangan sampai sakit apapun
meskipun bukan COVID jangan sampai sakit, karena memang kapasitas rumah sakit sudah sangat tipis, banyak tenaga kesehatan yang sudah terinfeksi. Kalau tenaga kesehatannya dia sakit, nanti kita kalau mau minta dirawat, ya mau dirawat oleh siapa gitu kan. Jadi jangan sampai ada yang sakit, apapun lah, nggak cuma COVID tapi apapun gitu. Jadi memang selalu terapkan 3M, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan juga menerapkan VDC. Ventilasi harus di ruangan terbuka, kemudian durasinya juga jangan lama-lama, dan J-nya adalah jarak, jaga jarak dengan teman-teman yang lain. Gitu. Jadi kita benar-benar saling menjaga. Gitu ya. Saya akhiri kuliahnya. Praktikum ini di sini udah sore dan hujan lagi, kayaknya syahdu banget kalau sore-sore makan gorengan. Aduh, oke. Sampai ketemu minggu depan ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dadah.